Murajaah surat Ad-Duha ya. Murajaah surat Ad-Duha. Sebentar, ada yang di remove tadi ya. Karena mulai record. Saya umumkan di grup. Iya. Baik, mari bersama-sama kita membaca surat Ad-Duha dulu. Wahid, Itsnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Kita langsung masuk ke acara inti ya teman-teman. Di sini Ustadz Fahrul Mukminin sudah hadir. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Ustadz Fahrul ini adalah salah satu teman atau karib saya di SMA dulu waktu mondok. Jadi beliau ini seorang yang sudah menghatamkan Al-Quran ya 30 juz dan juga memiliki beberapa sanad, dan beliau juga mengajar di Surabaya ya. Baik, kepada Ustadz Fahrul Mukminin kami persilakan. Silakan Fahrul untuk menyampaikan materi untuk hari ini ya. Sifatul huruf. Cek Fahrul. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Suara jelas? Jelas, suaranya jelas. Gambarnya aja yang belum ada. Memang belum ditunjukin Ustaz. Sebentar. Oke, siap. Wah, Masya Allah. Baik, ini langsung disampaikan atau ini Rul? Saya share screen dulu tentang matanya apa gimana ini? Bisa di-share dulu aja. Share dulu aja, Oke, biar kelihatan. Nah, ini ya. Kelihatan, Rul? Ya, oke. Siap. Silakan, Rul. Langsung dimulai aja, nggak apa-apa. Oke. Sampai jam 8:30, Mas Aziz ya? Ya, benar. Sampai jam 8:30 ya. Atau secukupnya lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, teman-teman semua, wabil khusus sahabat kami yang kami cintai karena Allah, Al-Ustadz Al-Akhina Al-Habib Aziz Rahmat. Beliau ini teman seperjuangan ketika di SMA dulu, dan juga teman-teman semua yang hadir pada pertemuan di Meet pada malam hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua karena kita semua mempelajari Al-Qur'anul Karim. Insya Allah pada malam hari ini Mas Aziz minta kepada kami untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu tentang sifatul huruf, Ustaz ya. Tentang ya benar, sifatul huruf.
sifat huruf. Kami rasa insya Allah Mas Ali sudah pernah menyampaikan apa itu makharij, apa itu sifat, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita akan membahas sedikit saja Ustaz ya, sedikit, tidak terlalu banyak, karena kalau banyak nanti susah akan dipahami. Jadi kita akan mengupas sedikit demi sedikit. Kemarin Ustadz Aziz sudah menyampaikan kalau makhorijul huruf itu jumlahnya ada berapa? Ada yang masih ingat kalau jumlah makhorijul huruf berapa? Ya, ada yang ingat nggak makharijul huruf? 17. Ingat makhorijul huruf? Ya, ada yang jawab Rul, 17 katanya. 17, betul sekali. Karena makhorijul huruf jumlahnya 17, maka kita sampaikan, kita jumlahkan juga sifatul huruf itu jumlahnya juga ada 17. Sekali lagi, makhorijul huruf 17, jumlahnya 17, maka sifatul huruf itu sifat-sifat huruf jumlahnya juga 17. Baik, kita akan bagi, pertama kita akan bagi Ustadz Aziz ya. Makhorijul huruf kemarin kan sudah ditafsilkan, sudah dibagi-bagi, yang dari 5 menjadi 17 kan, seperti itu kemarin. Nah, sekarang Ya, ini betul. kita akan membagi makhorijul huruf itu menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ada sifat dia itu punya lawan atau punya pasangan hidup kalau kita sampaikan ya. Jadi ada pasangan hidupnya. Totalnya ada 5 pasang. Nah, setiap pasang pasti kan suami dan istri. Berarti otomatis ada 10 sifat. Bagian yang pertama adalah sifat yang mempunyai pasangan. Totalnya ada 5 pasangan. Jadi ada 10 sifat. Dan sisanya 7 sifat yang tidak memilih pasangan atau jomblo kalau bahasa anak muda sekarang ya. Jadi totalnya ada berapa? Ada 17 sifatul huruf. Baik teman-teman semua, biar kita nggak bingung, kita akan langsung masuk ke intinya. Sifat itu sebagaimana yang kita tahu, itu adalah ciri khas dari seseorang. Atau kita artikan itu sifatul huruf secara bahasa adalah tata cara keluarnya huruf dari makhraj. Sekali lagi, tata cara keluarnya huruf dari makhraj. Misalkan teman-teman semua ingin mengucapkan huruf hamzah. Ada yang ingat makhraj huruf hamzah di mana? Ya, di mana? Makhraj huruf Hamzah. hamzah. Ada yang bisa Tenggorokan menjawab? bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Bagian Bawah betul. katanya. Betul. Dari aqsal halq. Oke. Sekarang sifat, maka yang dimaksud dengan sifat adalah tata cara bagaimana huruf hamzah itu dia keluar dari aqsal halq atau tenggorokan bagian bawah. Itu yang dimanakan sifat. Tata cara keluarnya huruf. Apakah dia tebal? Apakah dia hurufnya itu kuat? Apakah dia itu hurufnya lemah? Maka sifat huruf itu membahas tentang itu agar kita tahu bagaimana cara mengucapkan huruf dengan betul. Kalau makhorijul huruf, biar kita tahu tempatnya di mana. Nah, tapi kalau sifat, agar kita tahu bagaimana kita mengeluarkan huruf tersebut. Entah ditebalkankah, atau ditipiskankah, atau bagaimana. Sifat itu membahas tata cara keluarnya huruf. Misalkan hamzah. Perhatikan ini hamzah. Atau kita gampangannya ada huruf qaf. Teman-teman tahu huruf qaf ya. Huruf qaf itu ketika dia dalam keadaan sukun, kita berhenti di situ, cara bacanya gimana? Apakah ab atau aqo? Ab atau aqo? Nah, ini kita kalau tidak tahu sifat huruf, kita nggak tahu cara bacanya kayak gimana. Nah, jadi fungsinya belajar sifat huruf agar kita tahu bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Penjelasannya gimana Ustaz Aziz? Jelas ya? Ada takutnya nggak paham Alhamdulillah lagi. jelas. Jelas Ustaz ya? Oke. Paham, paham. Yang lain gimana ini? Jelas nggak ini? Terlalu cepat atau gimana ini? Paham. Salah paham ya? Paham. Oke. Alhamdulillah. Oke, lanjut Intinya Ustaz. tata cara keluarnya huruf itu. Oke, tadi kita di awal kita singgung kalau sifat huruf itu jumlahnya 17 seperti jumlahnya makharijul huruf. Kita bagi menjadi dua. Ada yang punya pasangan dan ada yang jomblo nggak punya pasangan. Yang punya pasangan itu ada 5 dan berarti 10 ya. Sisanya ada 7 nggak punya pasangan. Jadi kalau kita jumlahkan ada 17. Kita akan membahas dulu satu Ustaz Aziz, yaitu sifat yang Oke. ada pasangannya. Ada pasangan. Nah, kita lihat di sini di matanya. Saya akan baca dulu yang ada di bait ke-20. Mungkin teman-teman bisa lihat di share-sharannya Mas Inilah ya. Aziz. Nah, mungkin satu orang bisa membaca Ustaz, biar kita ini. Siapa yang mau membaca di bait yang ke-20? Coba siapa ya? Cek Dimas, coba Dimas. Halo Dimas. Ya, silakan. Halo Mas, Coba dibaca. yang mana Mas? Bait 20. Sifatuha jahrun warehun mustafil munfatihun mustamatun wat didakul. Sifat-sifat huruf itu diantaranya jahar atau jelas, tertayanya udara, rokhwah atau mengalirnya suara, istifal yaitu merendahnya lidah, infitah yaitu terbukanya lidah dengan langit-langit, dan ismat lebih sulit keluar. Mereka merupakan sifat-sifat yang memiliki lawan, adapun lawan-lawannya adalah. Oke. Terima kasih Mas. Oke, baik. Ya. Makasih. Oke, Mas Ya. Dimas. Terima kasih. Bait yang ke-20, Imam Jazir menyampaikan sifatuha jahrun warikhum mustafilun munfatihun musmatatun. Nah, di sini Imam Jazari menjelaskan kalau ada 5 di sini. Coba kita semua hitung. Saya bacakan lagi. Jahrun 1, warikhun 2, mustafilun 3, munfatihun 4, musmatatun 5. Perhatikan teman-teman, anggap saja ini adalah suami. Nah, suamilah biar gampang Ustaz Aziz ya. Jadi ini suami. Jahrun, rikhwun, mustafilun, munfatihun, musmatatun. Ini adalah suami, otomatis mereka punya pasangan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa yang 5 ini adalah sifat yang mempunyai pasangan. Tadi kita sudah dibaca oleh Mas Dimas. Ada jahrun, yaitu nama al-jahru. Kemudian ada rikhun, berarti rokhawah, mengalirnya suara. Ada mustafilun, istifal, merendahnya lidah. Kemudian ada munfatihun, terbukanya lidah dengan langit. Kemudian ada musmatatun, lebih sulit keluar. Dan mereka semua ini merupakan sifat-sifat yang memiliki lawan. Baik teman-teman semua, kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan membahas dulu yang pertama jahrun. Kemudian jahrun ini punya lawan. Nah, mana lawannya? Di bait selanjutnya. Bait yang ke-21. Baik, satu orang lagi Ustaz Aziz mungkin bisa baca di bait 21 lah. Biar lawannya dari al-jahru. Sebentar. Coba Mbak Hanifah Nurrohmah. Cek Mbak Hanifah. Halo Mbak Hanifah. Ada? Yang mana, Kak? Yang bait ke-21 coba. Yang mahmusuha, bait ke-21. Silakan bisa coba dibaca Mbak Hanifah. Mahmusuha fahasahu syahsyun sakata. Syadiduha lafdu ajid kotin bakat. Sifat hams mengalir
udara yang merupakan lawan dari sifat jahr. Huruf-hurufnya terkumpul pada kalimat fahassasu syasyun sakat, yakni huruf fa, ha, sa, shin, ha, sod, sin, kaf, dan ta. Udah itu Kak. Ya, Oke. bawahnya lanjutannya, tapi udah cukup. Lanjut. Baik. Si Tadi Mbak yang Hanifah. pertama kita oke, baik, makasih Mbak. Yang pertama adalah sifat al-jahru. Al-jahru. Al-jahru punya pasangan. Siapa pasangannya? Al-jahru mahmusuha berarti sifat al-hamsu atau al-hamas. Nah, mahmusuha itu pasangan dari al-jahru. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman semua, pasangan yang pertama al-jahru, pasangannya siapa? Mahmusuha atau al-hamsu, al-hamas. Baik, sekarang apa itu al-jahru? Apa itu al-hamas? Perhatikan di sini. Al-jahru adalah tertahannya nafas. Kalau al-hamas mengalirnya nafas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf jahar, tidak ada nafas yang keluar dari mulut kita. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas, ada nafas yang keluar dari mulut kita. Perhatikan di sini. Huruf hamas itu ada 10 seperti yang dibacakan oleh Mbak Hanifah tadi. Fa, ada ha, ha, shin, kho, sode, sin, kaf, ta. Perhatikan. Kita sukunkan semua huruf yang hamas ini. Hamas itu mengalirnya nafas. Jadi ada nafas yang mengalir dari mulut kita. Contoh, ak, simpan tangan di depan kita. Af, akan kita rasakan kalau ada nafas yang mengalir, Ustaz. Ketika kita mengucapkan huruf itu ada nafas yang mengalir. Contoh, af, semua bisa dipraktekkan masing-masing. Ah, as, ash, as. Intinya semua 10 huruf ini ketika kita usupkan, pasti kalian, teman-teman semua, akan merasakan ada nafas yang mengalir dari mulut kita. Mungkin satu orang Ana minta untuk membaca dan coba dia rasakan apakah ada nafas yang mengalir atau tidak. Baik, ini ya Ustaz, disuruh praktek kayak tadi ya? Gitu Betul. ya. Betul, sampai dia Coba, merasakan nafas yang mengalir. Oke, coba di sini lihat ada. Coba Mas Hanif Manarudin. Ada Mas Hanif, cek. Cek Mas Hanif ada. Sebentar. Coba Mbak Hayina Aulia. Cek Mbak Hayina. Iya Kak. Ya, coba di ini praktekin. Berapa huruf, Ustadz? Huruf fa sama ha, 2 huruf aja. Nah, coba dipraktekin ya. Af sama gitu. Af Nah, sama kedengeran. Ya, kedengeran ya suara desisannya ya. Betul. Ada nafas yang mengalir nggak dari af, Bisa dirasakan nafas yang mengalir? Iya ada Ustaz. Betul. Jadi intinya teman-teman semua, huruf mahmus atau hamas itu ada nafas yang mengalir dari mulut kita ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas. Apa aja huruf-hurufnya itu? Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, lawannya siapa? Al-jahru. Al-jahru itu tertahannya nafas. Kalau hamas mengalirnya nafas, tapi kalau al-jahru tertahannya nafas. Contoh, selain huruf yang 10 ini, berarti huruf hamzah misalkan. A. Nah, kita tidak akan merasakan bahwa ada nafas yang mengalir dari mulut kita. A, huruf lain.
Ako, nggak ada nafas. Ab, Ako. nggak ada Ab. nafas juga. Apo, nggak ada nafas. Av, Ab. nggak ada nafas yang Ab. mengalir. Jadi yang ada Ab. nafas yang mengalir adalah hanya huruf-huruf hamas. Bagaimana kalau kita mengucapkan huruf-huruf selain hamas ini keluar nafas? Ya berarti belum betul. Jadi harus jangan sampai keluar nafas. Seperti itu. Insya Allah di pasangan pertama bisa dipahami ya. Ada yang merasa kebingungan? Baik, teman-teman silakan kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan bisa langsung bertanya ya. Atau sudah jelas semua ini? Gimana? Cek teman-teman, apakah jelas penjelasan dari Ustaz Fahrul? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Ya, Baik, Mbak Miftah. Lanjut Ustaz Fahrul. baik. Lanjut. Waktu tinggal 8 menit lagi. Insya Allah kita persingkat. Kita lihat-lihat Dapat waktu ini aja Ustaz. Ustaz. Iya, Betul. nggak harus semuanya kok. Oke. Kita akan ambil lagi satu pasangan aja Ustaz. Tadi kita sudah Ya. membahas pasangan yang pertama, kan total ada 5 pasangan. Sekarang kita akan masuk teman-teman di pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua adalah bait selanjutnya. Oke, satu orang Baik. untuk diminta untuk membaca Ustaz. Oke, Syadiduha. yang bawah ya Ustaz. Sebentar. Ya, Saya yang dari ininya, Syadiduha sampai bawahnya. oh Syadiduha ya. Di ini dulu ya. Nah, biar lebih jelas. Betul. Oke. Oke. Coba cek di sini siapa ya. Siapa ini yang ada? Coba Mbak Putri Alfi coba. Ini mas-masnya pada menghilang kayaknya. Mbak Putri. Cek Mbak Putri Alfi coba bisa dibaca. Cek apa ada Mbak Putri? Oke, kita lanjut sebentar. Mbak Sofiana coba. Cek Mbak Sofiana. Ya, Coba dibaca dari ini ya. Ustadz, dari Syadiduha ini ya. Ya, dari Syadiduha Ustaz. Syadiduha. Dari ini ya Mbak Sofiana. Bait kedua satu. Dari Syadiduhanya tapi. oh ya. Ya, silakan. Laf du jida kotin bakat. Artinya juga Mas. Ya, dari sifat syiddah ini ya. Sifat jidah, kuat atau tertahannya suara yang merupakan lawan dari sifat rokowah, huruf-huruf jet, ajib, kotin, bakat, yakni hamzah, jim, dal, kof, ta, ba, kof, dan ta. Baik. Baik. Cukup Ustadz Fahrul gimana? Baik. Ini ya. Oke. Baik, kemudian teman-teman semua, pasangan yang kedua adalah syiddah. Nah, lawannya adalah rikhawah. Perhatikan tadi yang di bait yang ke-20, sifatuha jahrun. Tadi jahrun sudah pertama ya, pasangannya hamas atau al-hamsu. Kemudian kita masuk selanjutnya ada rikhwun. Rikhun atau rokhawah, mengalirnya suara. Nah, lawannya siapa? Syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Pasangan yang kedua sekali lagi, rokhawah atau mengalirnya suara, dan yang lawannya adalah asyiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Sekali lagi, rikhawah atau rokhawah, pasangan yang kedua, mengalirnya suara. Syiddah, tertahannya suara. Contoh, kita akan melihat yang syiddah dulu. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Hurufnya ada berapa? Ada berapa nih Ustaz tadi? Ada Coba 7 kita Ustaz. hitung ya. Ada 8, Ada 7 8. huruf. 8. 1, 2, 3, 4. Hamzah,
Oh Iya, ya ada betul. 8. Ada 8 huruf. Nah, semua 8 huruf ini ketika kita ucapkan sama seperti tadi kita sukunkan, maka ada suara yang tertahan di situ. Contoh, a, a, tertahan suara. Ad, ad, aj, aj. Suara tertahan. Kemudian ad, ad, ako. Tertahan semua. Maka ini dinamakan syiddah. Syiddah itu apa artinya? Kuat. Dia suara yang tertahan. Ini syiddah. Jadi betul-betul istilahnya kuat Ustaz Aziz. Saking kuatnya itu memang susah diucapkan. Makanya dia dinamakan tertahannya suara. Kemudian pasangan siapa? Di khawah. Karena khawah itu adalah mengalirnya suara. Berarti selain huruf-huruf syiddah. Misalkan huruf apa nih? Fa. Af. Mengalir suara. As. Suaranya mengalir. Mengalir semua. Tidak ada yang tertahan. Contoh. Misalkan ha. Nggak sampai tertahan. Tapi dia mengalir. Kecuali huruf-huruf syiddah. Karena judulnya syiddah ini tertahannya suara, maka dia suara yang terhenti. Dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah membahas Ustaz 2 pasangan. Tadi kita ulangi, pasangan yang pertama itu adalah al-jahru lawannya hamas, kemudian yang kedua adalah asyiddah lawannya al-likhawah. Alhamdulillah kita sudah membahas 2 pasangan dari sifatul huruf dan nanti insya Allah akan disambung oleh Ustaz Aziz di pertemuan pertama selanjutnya. Sisa 3 pasangan lagi Ustaz Aziz. Kemudian sama 7 sifat yang gak ada pasangannya. Jomblo. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah ya Ustaz Fahrul. Jadi yang pertama tadi itu kan jahr ya. Jahrun sama hamas itu udara ya. Jadi antara udara yang mengalir sama udara yang tertahan ya Ustaz. Betul. Nafas atau udara kita katakan nafas atau udara. Kayak contohnya kalau yang pertama tadi misalnya apa ya di sini ya? Ak itu masih keluar ya suara udaranya ya. Ya, ada udara mengalir. Betul. Ada udara mengalir. Tapi kalau yang pasangan kedua ini suaranya ya Ustaz. Jadi bukan udaranya gitu. Suaranya. Misal kalau di awal tadi huruf mim itu kan udaranya tertahan ya. Nggak ada udara yang keluar. Betul. Tapi suaranya masih mengalir. Iya, tapi suaranya masih mengalir. Jadi kalau kita membaca itu suaranya masih mengalir. Betul. Nah, seperti itu saja. Ya. Baik, teman-teman, gimana? Sudah jelas untuk 2 pasangan sifat yang pertama, 2 pasangan sifat huruf. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Kalau belum jelas bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Jadi mumpung ada yang lebih ahli gitu, yang lebih mendalami ilmu tajwid di antara kita sekarang. Baik, gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sepertinya udah jelas ini Ustaz. Karena dari tadi penjelasannya itu luar biasa, interaktif juga gitu. Aduh. Insyaallah saat nanti kalau misalkan ada ditanyakan, langsung ditanyakan ke Ustaz Aziz saja. Insyaallah. Ini mahasiswa mahasiswa UIN atau gimana Ustaz Aziz? Iya, ini mahasiswa di UIN Ustaz, di Solo, di UIN Solo. Sekarang sudah jadi UIN, UIN Surabaya. Oh, udah jadi UIM ya, bukan UIN ya, lagi. Udah enggak IAIN. Kalau dulu kan IAIN, Ustaz. Oh iya betul. Udah berubah sekarang udah. Ya, benar banget udah berubah. Luar biasa, Ustaz. Biasanya kalau saya jelasin itu ya cuman langsung ya biasa sih, enggak sedalam ini. Bahkan terkadang cepat. Kemarin aja makhorijul huruf cuman dibagi 3 bagian gitu.
Soalnya juga ngejar waktu kan, jadi kita nih agak telat gitu mulainya Ustaz. Harusnya sudah UTS kan, nah ini belum UTS gitu. Untuk dari kegiatan PESMA-nya sendiri, kalau kuliahnya udah pada UTS gitu Ustaz. Jadi emang agak telat. Oh, jadi pesantren masyarakat cerita yang tadi ya? Pesantren mahasiswa Ustaz. Ah, astagfirullahaladzim, pesantren Iya, mahasiswa maksudnya. iya pesantren Salah, mahasiswa, salah. bukan masyarakat. Maksudnya Oh itu. ini ada yang tanya dari Mbak Gustami Yulianti. Kak, kalau untuk contoh huruf yang udaranya tertahan sama suaranya tertahan apa ya? Jadi ini Mbaknya tanya, kalau huruf yang suaranya tertahan, udaranya tertahan. Bisa dijawab Ustaz Fahrul? Di sini ada satu ini kalau saya lihat ini. Diulangi pertanyaan Ustaz, Ana belum paham. Ini, jadi kan tadi kan kita membahas suara tertahan sama udara tertahan. Nah itu Ya. Mm-mm. kalau ada nggak huruf yang suaranya itu tertahan, tapi apa udaranya juga tertahan, Ustaz? Kalau dia huruf suaranya tertahan, otomatis nafasnya tertahan atau udara tertahan Ustaz Aziz. Hmm, Tapi kalau kayak misalkan contoh Hamzah, Hamzah itu kan nafas dan suara tertahan. Kalau kita iya, sukankan Hamzah, berhenti kan dia Ustaz? Bukan nggak ada lanjutannya, tapi a. Coba dengar lagi, a, ah, udah tertahan. Otomatis kalau suara tertahan, nafas pun tertahan. Contoh ini, huruf jim, tapi nggak kita pantulkan dulu. Ad, suara tertahan. Nah, dan juga nggak ada nafas yang tertahan. iya, Jadi maksudnya itu tidak keluar nafas kalau nafas tertahan. Kalau suara, tidak ada suara yang keluar lagi. Jadi ketika kita sukunkan sudah berhenti suaranya. Beda kalau huruf-huruf seperti fa, af, mengalir suara, mengalir nafas, semuanya mengalir. Seperti itu. Makanya dinamakan kalau fa itu dia mahmus, hames, dan juga dia apa namanya? Rikhawah, mengalir suara dan mengalir suara dan juga nafasnya, Ustaz. Ya, agak. Tadi mengalir suara dan juga nafasnya ya, Ustaz. betul. Ini ada yang bertanya, untuk materi sifatul huruf apakah pembakalan akan diberikan oleh Ustadz Fahrul? Oh enggak ya, jadi Ustadz Fahrul pada pertemuan kali ini aja gitu. Mungkin nanti pertemuan kapan mungkin kita undang lagi gitu. Ya sebagai tamu biar teman-teman itu juga lebih semangat gitu belajarnya. Ada yang lebih gitu kan di hari ini, ada yang spesial gitu. Aduh. Sepertinya penjelasan materi dari Ustadz Fahrul ini luar biasa ya. Mungkin ini Ustadz, apa namanya sedikit motivasi sebelum diakhiri. Jadi setelah ini mau ada pengumuman Ustadz. Jadi kalau antum mau pergi duluan nggak apa-apa. Jadi mungkin sedikit motivasi untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini ini tuh posisinya kayak pendamping Ustadz, kayak mentor gitu yang membersamai mahasiswa baru atau teman-teman yang belum masih belajar ngaji itu di sini yang ini kayak mendampingi gitu, kayak ngajarin tapi lebih ke mendampingi gitu, Ustaz. Nah, ini kayak mualim lah, mualim gitu. Nah, bagi mungkin ada beberapa kata yang mungkin mau disampaikan sebelum Ustadz akhiri. Silakan. Baik Ustadz Aziz. Luar biasa sekali Ustadz Aziz ya, di sini ternyata tidak hanya belajar tapi posisinya juga mereka sebagai mentor Ustadz ya, mentor atau pengajar lah yang mendampingi mahasiswa-mahasiswa untuk belajar Al-Quran. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua, karena kebersamaan kita semua itu dengan Al-Quran insya Allah akan membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Kalau kita hanya sekedar membaca hadis, tapi kalau kita belum merasakan kenikmatannya mungkin akan susah untuk memahami. Kami pernah baca hadis dulu ketika di
pesantren itu, waktu di SMA Ustadz Aziz, ana pernah baca suatu hadis atau ustadz pernah menyampaikan juga. Jadi ada hadis yang berbunyi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil Quran, katanya. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil Quran. Wa man aradahuma fa'alaihi bil Quran. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka baginya Al-Quran. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka baginya Al-Quran. Dan barang siapa menginginkan kedua-keduanya itu, dunia dan akhirat, maka baginya Quran. Wah, dulu kami berpikir, bisa nggak sih cuma ngaji doang, tapi bisa dapat dunia? Ya akhirat insya Allah pasti dapat. Tapi dunia, apakah kita bisa dapat? Gaji musrif, kemudian nemani, kelihatannya monopon gitu aja. Tapi insya Allah itu, kalau kita yakini, insya Allah suatu saat kita akan merasakan keberkahan dari Al-Quran yang sudah kita pelajari, dan berkahnya mengajarkan Al-Quran juga. Ustadz Aziz mungkin pernah tahu Ustadz ya, dulu anak istilahnya, kita dengan teman-teman kemarin pernah berkunjung ke suatu negeri Jepang, itu memang keberkahan dari Al-Quran. Kita bisa berangkat ke sana dengan teman-teman kemarin di negara Naruto dan Boruto. Itu karena Al-Quran kita menjadi imam di sana bersama teman-teman. Ya ke sana nggak bawa uang, nggak punya uang, nggak punya apa-apa Ustadz Aziz. Pokoknya bismillah, modal Quran aja lah. Mudah-mudahan di sana dapat uang. Ya maksudnya ada yang membiayai gitu. Kita yakin dengan Al-Quran, wah ternyata betul-betul baru kerasa waman arodat dunia tuh di situ Ustadz Aziz. Kalau kamu mau dunia dengan Quran, kalau kita yakin dengan Quran, insya Allah dapatlah dunia itu. Dunia akhirat insya Allah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan Ustadz Aziz. Insya Allah mudah-mudahan berkah selalu lah insya Allah. Baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Ustadz Fahrul. Memang dulu di pondok kuliah tuh KKN, tapi di pondok gitu ya. Nah, ini berinisiatif untuk di negeri seberang gitu. Jadi yang lain itu pada praktek dakwah di Indonesia, Ustadz Fahrul dan timnya ini berusaha untuk menjamah lebih jauh gitu. Bagaimana Fahrul ini salah satu tim yang berangkat untuk menjadi imam dengan teman-teman yang Indonesia yang ada di sana, bahkan teman-teman yang muslim, saudara muslim, bahkan non muslim ya Ustadz waktu itu ya. Bahkan non muslim itu ada juga yang ikut belajar Islam di Jepang itu. Nah, itu luar biasa ya. Dan semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kepercayaan atau keyakinan kita terhadap Al-Quran gitu ya teman-teman. Dengan kita memperbanyak, memperdalam ilmuwan kita dengan Al-Quran, kedekatan kita dengan Al-Quran, insya Allah pasti ada jalannya ya teman-teman semua. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahrul Mukminin. Syukron, jazakumullah khairan Ustadz Fahrul. Kalau misalnya mau duluan nggak apa-apa Ustadz Fahrul, mau lihat kegiatan juga nggak apa-apa. Soalnya Dani mau ada pengumuman Ustadz Fahrul. Ya, syukron, jazakumullah khairan. Izin duluan Ustadz Aziz. Ya, siap Ustadz Fahrul. Baik. Duluan Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, maafan ya, ada suara-suara dari sebelah. Baik, untuk selanjutnya pengumuman untuk teman-teman. Besok kita ada agenda ya teman-teman. Seharusnya pertemuan ke-6 itu UTS, tapi saya ngerasa itu terlalu dadakan teman-teman. Jadi untuk besok silakan diisi di Google Spreadsheet-nya itu absen pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-6 itu diisinya di pekan depan ya teman-teman. Jadi silakan, karena pertemuan pekan ke-6 itu nanti kan UTS. Jadi UTS-nya kita mundurin di pekan depan. Silakan untuk teman-teman ini besok melatih atau mendampingi mentinya untuk memperbagus bacaannya. Jadi di sini saya akan share screen dulu ya, sebentar ya. Ada 2 kriteria.
Jadi ada ujian ini, grade Quran dan juga grade Iqra. Nanti akan saya share ya teman-teman di ini, di apa namanya, di grup. Oke, saya share screen dulu. Jadi pengumuman untuk malam ini adalah tentang ujian ya teman-teman. Oke. Baik, ini ada dua ya teman-teman, ada yang Quran, ada juga yang Iqra. Alhamdulillah materi yang tadi besok bisa disampaikan kepada teman-temannya yang menti ya, biar lebih mengenal gimana sih baca Quran yang bagus itu. Tadi kan sudah ada penjelasan seputar jahar dan juga hamas, ada penjelasan seputar rikhawah dan juga syiddah. Baik, untuk ujian besok itu terbagi jadi 2 grade ya teman-teman. Yang pertama yang teman-teman megang grade Iqra, membersamai teman-temannya di Iqra, itu nanti pakai PDF yang Iqra ini. Jadi di sini ada 3 tingkatan. Kalau emang teman-teman itu grade yang dipegang itu grade 3, jadi itu lembar paling pertama, halaman paling pertama ini yang paling atas. Jadi ada 4 ini ya. Ini halaman kalau di 3 ya. Kalau di grade 4, silakan teman-teman baca yang ini. Yang halaman kedua, yang abjad atau ako. Nah, ini harus jelas dibacanya. Silakan teman-teman bisa ambil parameternya ya. Jadi untuk penilaian sendiri itu belum ada ya teman-teman. Nanti menyusul ya. Jadi besok dipersiapkan. Silakan teman-teman briefing mentinya sebaik mungkin. Silakan dikasih tahu nih, ini yang mau diujikan gitu. Dikasih kisi-kisinya, ini yang mau diujikan. Kamu grade 3 yang diujikan yang hadirat, wa'afini, khasyiati. Yang grade 3 ingat, biar pelan asal betul panjang pendeknya. Jadi silakan ditekankan panjang pendeknya kalau yang masih grade 3. Kalau di grade 4 silakan mulai qalqalahnya. Tadi kan sudah belajar tentang sifatul huruf ya. Jadi bisa dipraktekkan. Ab, aj, ad. Nah, ini semua huruf yang tertahan ya teman-teman. Maksudnya tertahan. Wa abqa, tubdu, hasibatum. Nah, tum ini mengalir suaranya. Itu bisa dititeni ya teman-teman. Kemudian untuk grade yang 5 ini jadi udah belajar ke ikhfa ini ya, dengung. Nah, ini kita belum belajar ya sifatul huruf yang ada dengungnya. Nah, ini bisa untuk grade yang 5, numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila adzabin ghalidh. Nah, ini yang 5 dan ini yang 6. Ini mulai syiddah ya, ada tasydid di sini. Nah, setiap bacaan syiddah suara ditekan. Inna, anna, amma. Terkadang ada yang baru belajar Quran itu syiddah ini nggak kebaca. Innahum kanu mujrimin. Jadi ditekan innahum kanu mujrimin gitu. Itu untuk grade yang Iqra. Silakan teman-teman kasih besok kisi-kisinya, suruh baca, kasih waktu seminggu, pas minggu depan atau besok mau langsung baca nggak apa-apa untuk persiapan, tapi UTS-nya tetap minggu depan. Kemudian untuk grade Quran ini ada 3 halaman. Nanti yang dibaca itu bisa 1 halaman atau beberapa ayat. Jadi silakan dicepakkan atau disediakan 3 halaman ini. Suruh mereka pelajari habis-habisan selama 1 minggu. Nanti ditekankan di makharijul hurufnya, panjang pendek, gunnah atau dengungnya. Silakan diambil penilaian 3 itu, karena kita kan baru UTS ya, UTS. Jadi nggak semua langsung dinilai, enggak. Panjang pendek itu penting banget, dengung penting banget. Kadang misal nih, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi. Ah, ini kan dengungnya nggak ada ya. Harusnya mala'um min qaumihi. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan makharijul hurufnya itu berjalan ya teman-teman, karena makharijul huruf itu butuh pembiasaan. Oke. Itu ya teman-teman untuk UTS atau persiapan UTS. Dan untuk sistem UTS-nya silakan disampaikan satu persatu ya teman-teman. Diusahakan kalau bisa itu video call atau pakai Google Meet tapi masuk satu persatu.
kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ujian yang biar greget gitu. Ya, mungkin itu untuk pengumumannya. Silakan ada yang ingin ditanyakan untuk pengumuman Mas, besok. bertanya Mas. Ya, ya silakan. Untuk grade Quran sama grade tahfidz itu beda atau sama Mas? Disamakan dulu ya. Quran sama tahfidz. Jadi besok disamakan karena belum ada pemecahan terlebih gitu untuk grade Quran dan juga tahfidz kayak gitu. Baik Mas. Oke, ada lagi yang lain silakan. Untuk yang baru join besok bisa nantilah ya saya coba download rekamannya ini kalau udah tersedia biar bisa langsung diupload di YouTube. Di sini kayaknya tadi ada Mas Hanif biar nanti juga bisa dibuat thumbnailnya. Jadi yang kita bahas hari ini nanti judul thumbnailnya sifatul huruf sama pengumuman UTS. Nah, kayak gitu ya, pengumuman UTS. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak saya cukupkan gimana? Oh ya, Mbak Miftah. Silakan Mbak Miftah. Kan ini kan mentoring kita kan dimulainya kan telat. Nah, Iya, betul. kemudian itu nanti untuk mengejar pertemuan itu nanti kita double materi atau gimana ya Kak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana teman-teman? Kalau saya setujunya pengen double materi. Udah UTS minggu depan, ya kayaknya double materi ya. Nggak perlu mendouble waktu. Soalnya susah nyari waktunya. Apalagi kayak saya yang dapatnya kelompoknya double. Jadi saya itu dapat 2 kelompok. Nah, kalau double bisa-bisa seminggu 4 pertemuan gitu. Jadi gimana? Setujunya double materi ya? Jadi dipadetin aja materinya. Ya nggak apa-apa sih Kak. Ya, karena kita lebih fokuskan ke baca dulu. Jadi 2 tahun. 1 tahun ini kita fokuskan ke baca, habisin Jazari mungkin sampai beberapa bab, tapi nggak semua ya, karena nanti ada yang benar-benar babnya itu harus dijelaskan oleh pakar. Seperti Ustadz Fahrul tadi, beliau benar-benar pakar ya. Jadi beliau itu udah melanglang buana kemana-mana seputar Al-Quran, sanadnya juga udah 5 kayak gitu. Oh ya, melihat grade. Oke, saya ingin bertanya untuk melihat grade 3, 4, 5, 6. Saya tidak tahu grup saya Iqra berapa, Kak. Oke. Nah, ini juga ya, belum tak lihat lagi. Nanti dikasih tahu ya, sebentar. Coba tak cariin. Sebentar ya. Kelompok ini. Oh iya ya, ini cuman ada grade Quran Iqra kayak gitu ya. Tapi nggak ada grade ininya ya. Oke, ini sebentar. Mbak Sohiroh. Aduh, udah keluar ya. Cek Mbak Sohiroh adakah di sini? Udah keluar ya? Ya, bukan Mbak Zahira, Mbak Sohiroh. Divisi ini ya, kurikulum peserta. Oke, untuk grade Iqra itu nanti disesuaikan ya. Untuk sementara disesuaikan dulu ya teman-teman. Jadi tadi kan ada bentar mana ya? Mana tadi? Oh ini. Grade Iqra ini kan ada 3 ya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan mentinya. Dikira-kira dulu. Mohon maaf ini ya. Karena emang belum tertata buku panduannya. Jadi dikira-kira dulu menti teman-teman itu ada di berapa. Nah, itu nanti bisa dijadikan catatan. Seandainya ternyata pengelompokan kemarin itu belum ternilai atau belum terekap grade Iqra-nya Iqra berapa gitu. Ini bisa teman-teman pastikan dulu. Karena konfirmasi dengan Mbak Sohirohnya juga belum. Besok nanti coba saya tanyakan ya. Sekarang aja saya tanyakan ya lewat WA. Jadi itu bisa dikira-kira ya. Jadi sambil menunggu konfirmasi dari Mbak Sohiroh selaku divisi peserta ya, ketua divisi peserta. Oke. Mas Ajis. Iya. Untuk rekaman malam ini di-upload di YouTube nggak, Mas? Iya, di-upload di YouTube. Tergantung sinyal ya. Soalnya ini lagi nggak pakai WiFi. Tapi nanti langsung tak coba kirim ini ya dulu. Oh iya, yang kemarin tuh belum ya, lupa di upload. Soalnya kemarin lagi ada LPG-an di
HMPS dan juga LSO, jadi saya belum sempat yang upload kemarin. Jadi insya Allah diupload yang tahun ini, yang hari ini gitu, karena penting ya. Dan mungkin nanti ada spesial ininya, potongan untuk Ustadz Fahrulnya sendiri, karena penjelasan beliau berbeda banget dengan saya sendiri gitu. Baik, gimana Dimas, sudah jelas? Untuk Jelas, Mas. Oke. Untuk Mbak Gustami Yulianti gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Soalnya ini juga baru tahu, aku belum lihat lagi. Ternyata nggak ada penjelasannya, grade Iqra berapa gitu. Baik, yang lain ada yang ingin tanyakan? Belum jelas atau gimana? Saya Kak, Ya, Mbak Miftahul. nah itu yang buat Quran itu pas UTS suratnya itu bebas ya Kak, Ini yang dibaca. yang kan ada yang udah ditentukan nih ya. Jadi grade Qurannya ada 3 halaman. 3 halaman ini beda-beda ya. Yang pertama ini surat Hud juz 12. Terus yang kedua ini surat Al-Kahfi juz 15 dan yang terakhir ini surat Al-Hujurat juz 26. Ini silakan dipelajari. Nanti teman-teman pas ujian itu diacak gitu. Diacak. Jadi mentinya suruh mempelajari 3 ini. Nanti misal nih misalnya Andi, silakan baca surat Al-Kahfi ayat 82. Ya udah, dia baca A'udzubillah, ta'awuz, bismillah, wa amal jidaru ilal akhir al-ayah. Nanti kita tanyain tuh. Ini tapi belum ya, belum. Hukum-hukum belum. Kita tanyain aja nih. Misal mim, kalau misalnya udah disampaikan ya, makhrajnya apa gitu. Kayak tadi Ustadz Fahrul nanya gitu. Misalnya fa, makhrajnya apa? Ka, makhrajnya apa? Ingat nggak kayak gitu? Ya sama panjang pendeknya. Jadi gitu ya Mbak Miftahul ya. Ya terima kasih. Iya Mbak Miftahul. Silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya? Udah mau jam 9 ini. Kali aja ada yang mau udah jam malam kan, mau tidur gitu. Cukup? Gimana teman-teman? Kak, iya benar, di share di grup. Sekarang aja tak share. Biar nggak lupa. Soalnya saya tuh sering lupa. Kemarin tuh ada yang sempat ngingetin ya pas lupa nge-share link apa gak sama gambar ya. Itu terima kasih banget ya. Saya tuh udah ini pun kadang bisa lupa gitu. Jadi kalau emang masih ingat kenapa enggak gitu. Oke, ada lagi? Udah saya share ya Mbak Dia, Alvina Dia. Cukup ya teman-teman? Oh iya, Mbak Hanifah. Gimana? Berarti minggu depan itu udah fix UTS ya buat mentinya nggih. Ya, betul, fix. Kita kalau dimundur-mundur nanti malah kepunduran jadi ini. Oh iya, sama nanti mau lihat jadwal akademik juga. Jadi kalau bisa kita Desember selesai gitu. Jadi pas mulai lagi itu pas sama-sama yang lain gitu. Kisi-kisi UTS-nya nanti di-share di grup kan, Kak? Udah di-share. Yang ini Oh, udah. PDF udah di-share. Ya. Nggih. Matur suwun. Iya, sama-sama. Silakan yang lain, ada lagi atau enggak? Kalau enggak mungkin kita cukupkan. Gimana? Cukup? Ya cukup kan. Oke, cukup. Siap, let's go. Oke. Baik, kita cukupkan ya. Nah, misal ada yang mau ditanyakan atau ya mau ngundang Ustadz Fahrul lagi, tapi jangan dalam waktu dekat karena beliau tuh orangnya sibuk. Biasalah, orang kalau udah ilmunya udah banyak itu pasti diundang kemana-mana. Dan ini beruntung ya, kita bisa mendengarkan secara langsung Ustadz Fahrul sendiri. Beliau itu kalau teman-teman di sini ada yang dari Karanganyar mungkin, dari Karanganyar Kota, teman-teman itu pernah mendengar mungkin ya Ustadz Fahrul menjadi imam apa namanya? Imam tarawih gitu. Jadi 1 juz diimamin oleh beliau waktu itu. Mungkin kapan-kapan atau nanti kita undang lagi yang lain gitu ya. Ada banyak teman-teman yang mungkin ilmunya lebih dalam gitu daripada saya. Mungkin itu ya untuk malam hari ini. Kita cukupkan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman. Kalau banyak salah kata saya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.